Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang teks persuasif. Ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian, struktur, aspek kebahasaan, dan jenis-jenis teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Nah, teks persuasif itu adalah varian teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan apa yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat dengan argumen-argumen. Struktur teks persuasif ini meliputi pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Adapun aspek kebahasaannya meliputi bujukan, ajakan, kemudian pendapat, opini, fakta dan konjungsi. Jenis teks persuasif ini meliputi paragraf persuasif politik, paragraf persuasif pendidikan, paragraf persuasif advertensi, paragraf persuasif propaganda. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Struktur teks yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini meliputi pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Yang kedua, rangkaian argumen, memuat sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan apa yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat atau argumen yang disajikan. Yang ketiga, ajakan, memuat inti dari teks yang memberikan dorongan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Menegaskan kembali inti pernyataan, fakta dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat, lalu mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Berikutnya kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, bujukan atau ajakan, yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Biasanya menggunakan kata mari, ayo, lakukan, hindarilah, sebaiknya, seharusnya, jangan, dan lain-lain. Misalnya, mari membuang sampah pada tempatnya. Ayo memakai masker. Jangan sentuh. Dan contoh yang berikutnya yang merupakan bujukan ajakan adalah ayo membaca. Jadi bisa menggunakan mari, ayo, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang berikutnya adalah pendapat atau opini.
Nah, pendapat ini merupakan buah pemikiran atau perkiraan tentang sesuatu hal seperti orang, peristiwa, atau sesuatu sikap atau pendapat, tanggapan, pandangan dari hasil pemikiran seseorang mengenai sebuah persoalan atau keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Nah, ciri-ciri opini yang pertama adalah bersifat subjektif menurut pihak tertentu, atau misalnya setiap orang akan berbeda-beda dalam menanggapi atau memandang sesuatu hal. Yang kedua, kebenarannya masih diragukan atau belum pasti. Yang berikutnya, bisa saja sesuatu yang belum terjadi. Dan yang keempat, kata-kata yang digunakan bersifat relatif, misalnya banyak, sedikit, dan sebagainya, mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Nah, contohnya, misalnya, pasti aku dimarahi ibu karena belum menyetorkan tugas. Pasti aku dimarahi ibu karena belum menyetorkan tugas. Meskipun di situ ada kata pasti, tetapi itu belum terjadi dan ketika berhadapan dengan ibu gurunya, mungkin saja dimarahi atau mungkin saja tidak dimarahi. Nah, itu sesuatu yang kebenarannya belum pasti, meskipun dalam kalimatnya ini ada kata pasti. Contoh selanjutnya, soal ulangan ini sepertinya sangat mudah. Sangat mudah. Itu menurut seseorang siswa. Tapi menurut siswa yang lain, soal tersebut mungkin saja susah, mungkin saja biasa-biasa saja. Contoh selanjutnya, minggu depan mungkin kita bisa belajar di sekolah. Minggu depan mungkin kita bisa belajar di sekolah. Itu kebenarannya belum pasti. Ketika kita nanti berhadapan dengan minggu depan, mungkin saja kita masih belajar di rumah secara daring. Nah, itu karena sesuatu tersebut belum terjadi atau kebenarannya belum pasti. Lawan dari opini itu adalah fakta. Nah, fakta ini adalah sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada atau benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Nah, cirinya yang pertama, kebenarannya sudah pasti. Misalnya, contohnya, dasar negara kita adalah Pancasila. Bendera kita adalah merah putih. Itu adalah yang pertama, kebenarannya sudah pasti. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya, setiap orang akan memandang sesuatu hal itu seperti apa adanya. Apa yang terlihat, apa yang terdengar. Nah, itu bersifat apa adanya, benar-benar nyata atau bersifat objektif. Yang ketiga, berdasarkan kepada kenyataan yang terjadi. Misalnya, suatu peristiwa yang betul-betul nyata, yang betul-betul sudah terjadi. Apa adanya. Yang keempat, memiliki sumber data yang akurat. Sumber data yang betul-betul bisa dipercaya. Kemudian sesuatu yang sudah terjadi. Nah, itu adalah fakta. Contohnya, poster ini adalah karyaku. Seorang anak, misalnya April, sudah membuat sebuah karya dan betul-betul itu adalah karyanya April. Contoh berikutnya. Poster itu tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan itu juga sudah ditugaskan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan sudah dibuat oleh April. Maka poster itu tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh fakta.
Yang terakhir, pembahasan kali ini adalah mengenai jenis paragraf persuasif. Nah, jenis paragraf persuasif ini meliputi satu jenis paragraf persuasi politik, paragraf persuasi pendidikan, paragraf persuasi advertensi, dan paragraf persuasi propaganda. Nah, apa itu paragraf-paragraf tersebut? Nah, kita bahas satu persatu. Paragraf persuasi politik yaitu paragraf yang isinya berusaha mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Paragraf jenis ini banyak digunakan oleh orang-orang politik untuk kepentingan partai ataupun kepentingan negara. Biasanya kita menemukan paragraf-paragraf persuasi politik ini ketika masa-masanya akan pemilihan kepala daerah atau pilkada atau bahkan pemilihan umum. Nah, kita akan menemukan paragraf-paragraf persuasi tersebut yang tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi, mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang ditawarkan dalam politik tersebut. Selanjutnya, paragraf pendidikan. Nah, digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Paragraf ini biasanya merupakan himbauan atau motivasi atau panduan. Biasanya paragraf ini digunakan oleh guru untuk mempengaruhi anak-anak mereka supaya giat belajar. Misalnya paragraf-paragraf yang isinya untuk motivasi-motivasi untuk rajin belajar, untuk rajin membaca, untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Nah, itu bisa disebut paragraf persuasi pendidikan. Selanjutnya, paragraf persuasi advertensi. Nah, paragraf ini dibuat dengan tujuan komersil yang digunakan oleh produsen-produsen tertentu untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada para konsumen. Persuasi advertensi bertujuan untuk memasarkan barang atau jasa sehingga konsumen mau membeli barang dan menggunakan jasa yang ditawarkan. Paragraf ini sering disebut juga dengan iklan. Nah, mengenai paragraf persuasi ini, kita sudah membuat iklan poster pada semester sebelumnya. Nah, yang dibuat, contoh seperti tadi poster yang dibuat oleh April dan yang sudah dibuat oleh kalian, iklan poster itu merupakan paragraf persuasi advertensi. Nah, yang terakhir adalah paragraf persuasi propaganda, yaitu biasanya menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan agar pembaca mau melakukan atau mempercayai atau disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Persuasi propaganda juga ditemukan di media-media cetak seperti majalah, surat kabar, dan lain-lain. Nah, itu adalah paragraf persuasi propaganda yang isinya adalah informasi untuk mempropagandakan sesuatu sehingga para pembaca itu tertarik, tertarik dan mengikuti apa yang dipropagandakan. Nah, demikianlah pembelajaran tentang teks persuasif. Apabila ada hal-hal yang belum paham, silakan kalian menuliskan pertanyaan di grup WA ataupun di kolom komentar dan terus pelajari kembali baik di buku paket ataupun di media internet lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.